boleh tahu namanya Pak? Nama saya Mukyat. Pak Mukyat. Pak Mukyat adalah salah satu transmigran Pak ya, Ya, yang tiba di saya tiba di Kabupaten Sambas tahun 1982. saat tiba di Kabupaten Sambas Pak. Apakah eh, Bapak bersama warga-warga yang datang itu langsung mendapatkan lahan dari pemerintah pusat? Ya, Saat itu masa Pak Harto Pak ya? ya, Ya, oke. lengkap kami 2 hektar itu. Dapat lahan 2 hektar itu berupa lahan pekarangan perumahan itu 0,25 atau 1/4 hektar. Kemudian lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 yaitu 0,75, 3/4 hektar dan 1 hektar. Jadi jumlahnya 2 hektar tiap kakak. Baik Bapak. Nah saat itu eh, mayoritas transmigran kan menanam sawit Pak ya? Enggak, Belum. dulu kami sawit nih tahun tahun sekitar 1990-an sekian gitu baru ada. Artinya penanaman sawit ini setelah penerbitan SHM Pak? Ya, ya, Berarti 2 hektar tanah yang diberikan oleh pemerintah pusat itu langsung diberikan sertifikat hak milik Pak? ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, itu saat tahun berapa saja itu Pak untuk proses penerbitan SHM-nya? Penerbitan kami dulu kan awalnya yang tren 82, 83, 84 dan sampai 85 itu tren umum. Baik. Sedangkan kami yang sekarang ini, yang di sini ini tren swakarsa mandiri. Ya. Tren swakarsa mandiri itu ya ada yang datang langsung dari Jawa, ada berupa pecahan kakak. Saya termasuk dari pecahan kakak. Baik Bapak. Karena kami itu satu keluarga ya adik-beradik banyak, kan tidak mungkin kalau mengandalkan lahan yang dari orang tua yang cuma 2 hektar. Iya, iya, iya. Jadi ikut program Trans Swakarsa Mandiri. Baik Bapak. Pak, akhir-akhir ini sempat mencuat Pak kabar terkait penyerobotan lahan. Ya, Ah, ini boleh diceritakan Pak bagaimana kronologinya? jadi begini. Kami dulu ini di Trans Swakarsa Mandiri ini kan bermimpi Ya, seperti desa-desa yang lain di Kecamatan Subah itu macam di Sungai Tapak, di ya, Desa Sempurna yang udah bermitra dengan perusahaan. ya. Itu memang hidupnya lumayan enak, sejahtera. Sedangkan kami di sini kan untuk sehari-hari aja ya susah. Pokoknya makan hari ini, makan besok gitu ya, tiap hari bercari. Sedangkan waktu itu ada tawaran, Pak Bendi ya, dari perusahaan kita diajak bermitra. Iya. Jadi kami bermitra dengan perusahaan Multidaya Fortuna. Waktu itu ya kami udah bikin CPCL, Ya. calon lahan, calon petani. Ya. Habis itu udah bikin MOU, udah didirikanlah koperasi yang Isi MOU waktu itu apa Pak? isi MOU waktu itu ya nota kesepahaman, cuman ya Ada itu pembahasan terkait pembagian keuntungan? ada cuman tidak detail. Jadi kami waktu itu ya karena masih minim pengetahuan Iya, ya, kami itu dengan MOU yang seperti itu kami anggap ya sudah cukup. Tapi Kalau boleh tahu Pak, pembagiannya itu berapa-berapa Pak? Apakah 70-30 atau berapa-berapa Pak? kalau yang ada waktu itu tahun-tahun itu yang ada itu ya seperti yang di tetangga-tetangga desa yang lain itu ya Iya, 70-30. 70-30 itu sampai kredit lunas Pak. Iya, iya. Kalau udah lunas kredit yang 30% setoran tiap bulan, Iya, nah itu kan udah jadi milik kembali ke petani. petani lagi. Selama proses berjalan Pak, apakah komitmen dalam MOU itu berjalan juga Pak? Enggak, Oke. bahkan kami ya kayak terusir dari tanah kami sendiri. Artinya lahan Bapak sudah SHM, kemudian kerjasama dengan perusahaan itu, PT apa namanya? Multidaya Fortuna. MDF ya Pak ya? Ya, Kemudian ada indikasi MDF melakukan penyerobotan lahan Bapak gitu ya? iya. Kalau
sekarang kami rasa seperti itu, bukan lagi diserobot, diminta mau boleh nggak boleh. Masalahnya ya lahan kami udah ditanami sawit, Ya. ya kami mau bercocok tanam di mana lagi kan seperti Ya, itu. ya. Dan habis itu ya kami kalau perusahaan manen lewat depan rumah kami mobil itu ya tanah-tanah kita, ngapain juga orang lain yang manen. Jadi kita selama ini belum sama sekali menikmati hasilnya. Baik Bapak, siap. Bahkan kami kalau pengen matok lahan kami aja dilaporkan ke aparat. Dilaporkan kemana Pak? Polres yang sering. Polres ke Polsek. Ini kan indikasinya mengarah pada penyerobotan lahan Pak ya, perampasan lahan. Ya, Apakah sudah ada upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh Bapak dan warga sekitar? pernah sih. Tapi dianggapnya MOU itu tidak berlaku. Baik, baik. Kemudian ini kabarnya sudah sempat diadukan Pak ya, ke pemerintah baik itu daerah sampai pusat Pak. Udah. Oke. Itu kemana saja Pak? Mungkin ada bukti yang bisa ditunjukkan. Bahkan kami tahun kemarin, tahun 2022, Iya. tahun 2023, Iya. dari tahun 2019-2018 itu mentok di provinsi. Habis itu kami berinisiatif. Iya. Ya semampu-mampu kami Iya. mencoba untuk menerobos ke pemerintahan pusat. Iya. Itu tahun 2023 terakhir itu sekitar bulan Agustus ya Pak Bandi, sampai September kami masuk ke Kementerian PDTT, Iya. Kementerian Kemendes PDTT, Iya. kemudian kami ke Menko Polhukam, Iya. kemudian ke ATR BPN Pusat, Iya. kemudian kami ke KSP Pak. Iya. Itu ada lembaran yang bawa-bawa itu mungkin apa? Nah ini salah satu contoh Ya. bahwa kami ini pernah hadir di pusat. Ya. Nah, ini kami didampingi Sekjen Patri Pak Agus Nuryanto. Ya. Ini di kantor staf kepresidenan. Oke. Nah ini dengan deputi dan kasubdit di Kemendes PDTT ini. Oke. Nah, kami langsung menghadap ke Patri juga, bahkan untuk melaporkan tentang keamanan kami, mengenai kami pernah diintimidasi, kami juga pernah ke Pak Intelkam. Mbak Intelkam Pak ya. Ya, Itu tanggal berapa Pak ke Mbak Intelkam? itu bulan September 2022. Oke. Selain itu kemana lagi Pak? Kami ke ini ke BPN. Kementerian Habis BPN itu ATR ya? Kami langsung audiensi dengan Kasubdit dan dengan staf ahli Kementerian ATR BPN, yaitu Profesor Dr. Nur Fauzi Rahman. Baik. Kemudian respon saat itu bagaimana Pak? Ya respon menurut Profesor Dr. Nur Fauzi Rahman ini ada pelanggaran hukum. Seperti itu. Terus langkah dari pemerintah pusat Pak? Langkahnya kami waktu itu, kami mau diadakan, waktu itu kan masih COVID ya. Iya, iya. Masih ada COVID tapi udah hampir selesai. Cuman waktu itu belum terlalu bebas, jadi kami waktu itu akan diadakan wawancara atau pertemuan Zoom antara ATR BPN Pusat, kemudian ATR BPN Provinsi dan Kabupaten. Baik. Cuman kami tunggu-tunggu sampai saat ini belum. Belum ada. Baik Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak, total lahan Bapak yang saat ini bersertifikat berapa Pak? Yang bersertifikat kami keseluruhan transmigrasi swakarsa mandiri ini kan kami 2 tahap Pak. Ya. Tahap pertama itu yang terbit SHM tahun 1997 Ya. itu 375 KK. Baik. Kemudian tahap kedua yang terbit SHM tahun 2000 itu 175 KK. Jadi total itu 550 kakak. 550 KK. Oke. Baik Bapak. Mungkin begitu dulu Pak ya. Ini tambah ini. Oh ya, mungkin ada tambahan lagi Pak. Bahkan ini kami di setiap kementerian ini kami menyerahkan dokumen. Oh ya, langsung bukti penyerahan Pak mungkin Pak. Ini Pak. Bisa kami lihat Pak. Oke. Tuh belakangnya ada lagi. Ada lagi Pak ya.
Di setiap kementerian Tanda kami- terima ya, tanda tanda terima dari terima setiap ini. kementerian. Nah, ini 3 Juli 2023 ini. Oke, ini provinsi ya. Marseka ke Pak Adi Cahyanto ini. Oh, ke Pak Hadi. Oke. Habis itu, nah ini ke Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan waktu itu. Baik. Oh, bukan 2022, berarti Juli 2023 ini. Oh ya, ini 2023 ya. Pak Oke. Muldoko. Kemudian itu kemana lagi tuh Pak? Kemudian kami ke ini, bolak-balik ini. Iya. Ah, Menko Polhukam, Pak Mahfud ya. Pak Mahfud. 2023 juga itu Pak. Ya. Dengan tanggal yang sama kami maraton selama 7 hari waktu itu. Siap. Ini Itu ke siapa lagi tuh Pak? Menteri Desa dan PDTT. Iya, Pak Halim Iskandar ya. Nah, ini kami yang audiensi cukup lama ini sampai 2 hari. Siap. Habis itu pernah juga diadakan rapat koordinasi Kementerian ATR BPN dengan Kemendes PDTT masalah kami ini. Iya, Cuman kelanjutannya ya sampai sekarang kami tunggu-tunggu belum ada. belum ada. Sekarang kebetulan masa pemerintahan Pak Prabowo Subianto, Ah. Pak Presiden Prabowo. Mungkin Ya. apa harapan Bapak ke Pak Harapan Prabowo? saya karena dengan komitmen Pak Prabowo yang nampaknya Ya. kayaknya mafia ini kayaknya sudah agak-agak ciut, Ya, udah kecil mental kayaknya. Mudah-mudahan dengan pemerintahan Pak Prabowo ini, ya, dengan keberanian Pak Prabowo, dengan kebijaksanaan Pak Prabowo, supaya kami ini Pak yang didatangkan dari Jawa jauh-jauh, Ya. Pak, sampai sekarang seperti orang diterlantarkan, ya tolonglah bantu kami bahwa kami ini Trans Swakarsa Mandiri yang notabene dulu ya juga dibiayai pemerintah dengan biaya yang bukan cukup sedikit, cukup Ya. banyak malah Ya. ini. Ya. Jadi kok malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang Indonesia sendiri sih, siap. Bapak. Karena perusahaan-perusahaan di kita ya ada perusahaan ya, tidak semua perusahaan jelek, ini memang ya kebetulan perusahaan Agak nakal jelek. memang Pak ya, Ah, indikasinya. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon kesediaan Bapak jika sewaktu-waktu kami perlu melakukan konfirmasi kembali Pak ya. Untuk gambaran terutama yang bermasalah di Desa Sungai Deden itu adalah Trans Swakarsa Mandiri. Baik. Ya, Trans Swakarsa Mandiri yang notabene tran yang ibaratnya mandiri. Ya. Tidak dibantu seperti tran-tran umum. Di situ disediakan baik bahan makan maupun bantuan-bantuan yang lain. Kalau Trans Swakarsa Mandiri berdikari sendiri. Baik. Nah, di situ artinya bahwa Trans Swakarsa Mandiri ini berdiri pada tahun 1995 itu. Baik. Nah, jadi adapun lahan tersebut udah sah dan telah mendapatkan SHM petani-petani Trans Swakarsa Mandiri tersebut bahwa sudah mendapatkan hak masing-masing. Oke. Hak masing-masing yang berjalannya waktu tentunya kepingin masyarakat Trans Swakarsa Mandiri itu hidup yang layak. Baik. Dengan adanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang masuk. Ya. Pada waktu itu ada perusahaan yang masuk yaitu seperti PT Multijaya Fortuna Ya. atau MDF. Ya. Karena dengan senang hati masyarakat dengan adanya Trans Swakarsa Mandiri, PT sawit artinya. Ya. Lalu kami bersama-sama untuk mendaftarkan Ya. petani sawit. Hari demi hari atau bulan demi bulan memang terlaksana di situ adalah kerjasama antara perusahaan dan masyarakat. Ya. Dengan adanya terbentuknya kesepahaman koperasi. Ya. Terbentuknya koperasi yang didirikan oleh PT Multijaya Fortuna. Ya. Artinya dalam pendirian koperasi tentunya di situ ingin mendapatkan anggaran atau biaya rapid. Baik. Ya, rapid. Artinya bahwa tersitu dibentuk koperasi
dan anggotanya termasuk masyarakat Transwakarsa Mandiri. Saat ini Pak, masyarakat mengaku telah kehilangan lahannya. Apa betul itu Pak? Iya, itu memang betul, karena dengan kesepahaman atau kerjasama yang telah dibentuk oleh perusahaan itu sekarang diingkari bahwasannya hak yang ada di masyarakat itu menurut beliau atau perusahaan yang mengatakan bahwa sertifikat itu abal-abal, nggak diakui. Ada perusahaan yang mengatakan sertifikat Iya, betul. SHM itu abal-abal Pak. Abal-abal. Bagaimana respon Bupati sendiri Pak? Bupati Sambas. Sampai sekarang kita mengadu baik itu di bupati maupun di tingkat provinsi juga nggak ada tanggapan. Baik. Menurut beliau bahwasannya ada bupati yang mengatakan yang pertama itu akan menuntaskan Ya. pada eranya Bapak Haji Atbah. Ya. Langsung berlanjut pergantian bupati. Sekarang eranya Bapak Bupati Satono mengatakan bahwa ini bukan kepemerintahan saya. Ya, ya. Ya, jadi kami masyarakat kecil ini mau mengadu kemana? Siap. Ya. Artinya kebingungan ya sekarang. Bapak sebagai tokoh masyarakat pun kebingungan dengan Iya, memang upaya-upaya betul, yang ditempuh saat ini. iya. Mau mengadu kemana dan kita mau mengambil hak kita pun adanya cuma dibenturkan oleh hukum. Baik Bapak. Ya, kami masyarakat kecil yang nggak bisa mempunyai daya upaya yang melawan para oknum lah di sini. Ya. Saya sebutkan para oknum-oknum perusahaan maupun pengayom hukum. Ya. Itu sama sekali nggak ada yang melindungi kita. Mungkin Pak unek-unek untuk Pak Prabowo, Pak Presiden. Kami berharap kepada Pak Prabowo tentunya yang notabene juga memang dari militer dan memang visi misinya akan memberantas semua mafia tanah yang ada, terutama karena di Indonesia ini bukan cuma di lingkungan Sungai Deden sini, Iya. terutama di luar sana juga masih banyak mafia-mafia tanah yang menguasai tanah-tanah, baik itu hak masyarakat maupun tanah-tanah negara yang disalahgunakan tentunya. Iya. Tapi kami berharap memang Pak Prabowo harus bisa membantu kami masyarakat kecil untuk menuntaskan permasalahan kami ini. Baik. Karena itu satu-satunya harapan bahwa kami itu bertani yaitu di pertanian sawit. Assalamualaikum Pak Mardi, dari desa mana Pak? Waalaikumsalam, saya dari desa Sungai Deden, Kecamatan Subah, Dusun Sungai Baru, RT 11, RT 23, RW 11. Oke Pak, jenengan salah satu transmigran juga Pak ya? Iya. Tahun berapa Pak masuk di sini, di Sungai Deden? Saya masuk di TSM Transwakarsa Mandiri tahun 96. 96 ya. Iya. Kemudian untuk lahan jenengan berapa Pak? Berapa hektar? Lahan saya dapat 2 hektar, 3 sertifikat. Asal mana Pak jenengan? Asalnya dari Dusun Sidodadi, Blitar. Oh, dari Sepantai. Desa Sepantai, Kabupaten. Tahan Kakak. Anu, sebelum di Jawa dari mana? Oh, di Jawanya Jawa Timur, Jawa Timur di Pak. Blitar. Oh, dari Blitar Pak ya. Oke. Siap Bapak. Pak, kalau boleh tahu Pak, kami mendapatkan informasi bahwa Bapak adalah salah satu warga masyarakat yang mendapat intimidasi saat melakukan pengawalan dan memperjuangkan hak Bapak. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait hal tersebut Pak. Monggo Pak. Saya mohon kepada Bapak Presiden, kalau memang katanya mau untuk memperjuangkan hak masyarakat kecil, jadi tolong hukum itu ditegakkan yang benar sampai ke bawah-bawah. Ya. Jadi masyarakat itu cuma mendengar berita informasi, Ya. sertifikat dilindungi hukum, Ya. tapi ternyata Pak, tanah sertifikat masyarakat termasuk saya untuk mempertahankan hak selalu diintimidasi oleh oknum, bahwa oknum desa sebelah, oknum dari pemerintah daerah, Ya. termasuk oknum penegak hukum. Bahkan kami pernah dibilangkan katanya kami udah bayar pajak, punya sertifikat, katanya sertifikat itu dibilangkan abu-abu, Abal-abal ya. abal-abal. Ya. Jadi
Itu yang bilang itu aparat, Pak. Jadi masyarakat mau Kalau boleh tahu aparat siapa Pak itu Pak? itu aparat itu Pak Agus Polisi atau? Agus polisi Babin Kantipmas. Oh, Babin Kamtibmasnya Iya. Bapak di desa Bapak sendiri. Ya, desa Oke, Sukajadi. baik Bapak. Kemudian dalam pengawalan Pak, mungkin ketika mengawal di DPR di kantor bupati sempat dapat intimidasi Pak. Kalau di kabupaten, oh itu yang itu nantilah. Sebab kami untuk mempertahankan hak, bahkan kami mau menguasai lahan, kami udah dilaporkan ke Polsek, Siapa yang melaporkan Pak? pihak perusahaan. Perusahaan punya landasan apa untuk melaporkan Bapak? Dia berdasarkan HGU dengan tanaman. HGO ya. Ya, HGU. Siapa yang memberikan HGO? Kalau yang memberikan HGU, yang jelas HGU ya. HGU pemerintah daerah. Artinya ada keterlibatan pemerintah daerah dalam dugaan Pak ya. Ya, Mungkin saja ada keterlibatan pemerintah daerah dalam penguasaan lahan milik para petani trans yang di sini Pak ya. ya, itu pasti. Sebab yang dulu waktu Pak Bupati datang ke rumah, saya minta tolong selesaikan permasalahan ini. Ya. Katanya kalau sebatas 4 hektar ke bawah, Pak Bupati punya kewenangan. Tapi kalau udah nyampe ribuan hektar, itu bukan kewenangan Kewenangan Pak Bupati Bupati. lagi. Terus tugas Pak Bupati untuk apa kalau bukan melindungi rakyat Pak ya? Iya. Oke. Ya, Jadi siap, Pak. kami mau mengadu kemana lagi, bahkan kami udah belasan tahun, kayaknya kami kayak nggak ada hukum, jadi mau hukum rimba kita takut nanti timbul masalah. Masalah hukum baru kan itu. Jadi kalau kita mempertahankan hak cuma dasar sertifikat, kami kayaknya memang nggak ada kemampuan. Baik Bapak, oke. Terima kasih banyak Bapak atas Terima kasih. keterangannya Bapak. Semoga Ya, sehat selalu. Semoga Allah segera memberi jalan terbaik Pak ya. Amin. Oke, Amin. siap. Terima kasih.